lagi dengan saya, Musa Gapi Hobis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya bisnis di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana orang-orang udah mulai diberhentikan dari pekerjaannya, terus usahanya lagi sepi. Yang mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum saya bahas, kali ini kita akan membahas masalah berbisnis di ikan hias. Nah, mau tahu ikan apaan? Nah, cekidot. Nah, kali ini saya akan membahas bisnis di tengah-tengah pandemi seperti ini, yaitu bisnis ikan gapi. Nah, kalian tahu kan ikan gapi, ikan seperti apa? Nah, begini kawan-kawan. Yang pertama kali akan saya bahas adalah gimana caranya ikan gapi ini menghasilkan. Tapi sebelum menghasilkan, kita yang pertama yang harus diperhatikan adalah 3 hal ini. Yang pertama, niat. Gimana niat kita buat miara ikan gapi beranak pinak, terus bisa kita menjualnya dengan harga yang lumayan lah buat nambah-nambah uang saku di saat-saat kayak gini. Nah, yang pertama, niat. Kita akan bahas kenapa saya memilih nomor 1 niat. Karena kalau nggak ada niat dari teman-teman semua, itu nggak akan berhasil. What the fuck? Kenapa niat? Karena dari situ kita bisa mencintai ikan tersebut, ikan gapi tersebut. Ketika kita sudah cinta sama ikan gapi, mau orang berbicara, wah itu ikan cerek lah, ikan yang ada di selokan, ikan yang ada di balong. Ya emang bener. Ikan gapi kan hidupnya di seperti itu, gitu, di tempat seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah mencintai, kita sudah hobi memelihara ikan gapi ini, otomatis timbul rasa itu, rasa misalkan kayak ke pacar sendiri. Oh ini masa sih kita ke pacar sendiri? Ah, kabogomannya mah goreng gitu. Mau mungkin gitu. Tapi minimal mencintai. Mau orang berkata, wah ikan itu ikan murah, ikan itu ikan jelek, ikan itu nggak ada nilai jualnya. Jangan berpikiran seperti itu. Yang pertama niat ya. Nah, buat yang kedua, kita akan membahas air. Jadi kita kenapa ke air dulu? Karena ikan kan hidupnya di air. Kalau di darat bukan ikan, namanya ikan darat, iya nggak? Nah, kenapa harus air? Begini penjelasannya. Air salah satu faktor utama dalam pembudidaya, bahkan hidup ikan itu di air. Nah, sementara air di tempat saya sama di tempat teman-teman semua pasti beda. Ada keluhan nih, wah air saya jelek, wah air saya berpasir, air saya bakteri-bakteri yang gak jelasnya banyak gitu. Jangan khawatir teman-teman, kita punya solusinya. Setelah pengalaman saya sharing sama khususnya teman-teman pecinta gapi, jadi air itu ternyata ada beberapa jenis gitu. Ada yang kadar asamnya banyak, kadar basahnya banyak, ada juga yang airnya keruh, berbau. Itu jangan khawatir. Kita pasti sharing masalah ilmu air ini. Yang pertama, kenapa air gapi harus sehat? Karena gapi itu mudah sering terkena penyakit. Terkena jamur lah, terkena fin rot lah, terkena white spot lah, kutu jarum atau apa. Itu diakibatkan faktor yang pertama itu dari air. Kenapa kita jadi faktor utama air? Ya karena itu tadi, ikan hidupnya di air. Kalau airnya sehat, ikannya senang, ikannya sehat, pasti beranak pinak mereka di sana. Bahkan pasti feedback ke kitanya bagus. Dengan cara ya misalnya kita sudah merawat, airnya sudah bersih, otomatis secara tidak langsung ikan juga berterima kasih. Berterima kasihnya dengan apa? Dengan anaknya banyak,
terus dengan istilahnya apa, harga jualnya jadi makin tinggi, kualitas anaknya mungkin bagus. Nah itu teman-teman. Nah sekarang ini air itu ada beberapa kandungan, malah ada yang pakai dua jenis itu antara air yang ada bakterinya atau probiotik, ada yang tidak pakai bakteri atau antibiotik. Yang probiotik dia pakai obat-obatan kimia, semisal ya itulah, pokoknya ada di toko ikan banyak mungkin probiotik seperti itulah contohnya. Nah buat yang antibiotiknya kita cukup pakai garam. Ketika kita memasukkan air, kita campur dengan garam, entah itu garam ikan atau garam dapur sama aja. Intinya garam itu buat membunuh bakteri, maupun bakteri baik maupun bakteri jahatnya. Pasti mati kalau sama garam. Nah, keunggulannya apa? Kalau antibakteri, air itu jadi steril, nggak ada bakterinya. Cuman kelemahannya, kalau antibakteri, si pakan sama si kotoran ikan itu sisanya tidak ada yang tidak ada yang mengurai amoniaknya, kadar kotorannya, kadar penyakitnya, itu nggak ada yang mengurai. Itu kelemahan antibiotik. Yang kedua kelemahannya, ya kita harus sering-sering buat nyifon. Biasanya misalkan yang probiotik itu kita sifonnya 3 hari sekali. Tapi kalau yang antibiotik kita ya harusnya minimalnya 1 hari dalam sekali gitu. Jadi nyifonnya lebih sering. Karena si bakteri, si sisa pakan sama si kotoran ikannya itu jadi penyakit buat ikannya. Apalagi kalau misalnya ada di permukaan tank gitu, di bawah tanknya itu kotor, otomatis ikan tersebut mudah terkena penyakit, entah itu pinroot, entah itu white spot, entah itu jamur, pasti mudah terserang penyakit. Nah sekarang keunggulannya buat yang pakai probiotik, si bakteri sehatnya itu bisa mengurai amoniak, bisa mengurai sisa pakan, yang akhirnya si air itu jadi lebih steril karena ada bakteri starter. Entah itu tumbuh lumut lah. Nah dari lumut itu si ikan gapi ini bisa nyari makan di situ. Karena udah sehat, karena ada yang mengurai. Diurainya oleh apa? Oleh bakteri baik itu. Dan memakan bakteri jahatnya. Dengan mencampurkan misalnya 1 tutup botol buat ke beberapa tank, nah itu udah hidup bakteri starternya. Tapi anti garam gitu. Kalau kita kasih garam, si air yang sudah probiotik itu, ya otomatis probiotik itu tidak bekerja karena sudah dibunuh oleh garam tersebut. Nah itu guys dari air. Sekarang dari faktor yang ketiga adalah media. Media misalkan kita sebagai pemula tidak punya tank, tidak punya aerator, tidak punya filter, tidak punya istilahnya lampu atau apa gitu. Kita nggak usah khawatir karena ikan gapi bisa bertahan tanpa ada aerasi sekalipun, tanpa harus kita punya aerator, tanpa harus kita punya tank. Itu di wadah media misalkan di baskom atau di styrofoam yang bekas buah-buahan, ikan gapi bisa bertahan di sana. Bertahannya dengan cara apa? Dengan faktor yang kedua tadi, dari air. Kalau air sudah steril, air udah sehat, udah misalkan ada pengendapan, itu pasti ikan gapi sehat di sana dan beranak pinak. Nggak usah khawatir guys. Kita nggak punya tank nih, nggak punya rak, nggak punya lampu, itu bukan halangan. Kalau misalnya kita mau mulai berbisnis di bidang ini, di bidang ikan gapi ini, kita intinya yakin kita bisa istilahnya budidaya ke ikan gapi ini. Nah, entar dari budidaya tersebut menghasilkan banyak keturunannya. Nah, keturunannya itu otomatis bisa kita jual. Betul nggak? Itu bisa jadi uang. Nah, masuklah ke uang saku kita. Nah,
Nah, di situ guys pembahasannya. Jadi saya rangkum nih dari semua penjelasan saya tersebut. Kalau misalkan mau beternak gapi, yang harus diutamakan itu ada 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua air, yang ketiga media. Nah, itu 3 hal itu. Oke guys, sampai sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan video saya ini banyak kekurangannya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin atau ada salah-salah kata, mungkin bisa kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe and like-nya ya guys.